Presiden Rusia Vladimir Putin, cinta, benci, dan daya tarik. Ia bisa dicintai atau dibenci, tetapi tidak mungkin diabaikan. Vladimir Putin dikenal atas keputusan strategisnya dan perang tak kenal ampunnya terhadap Ukraina. Masuki sekarang gaya hidup mewah, salah satu sosok otoriter paling bersejarah dalam sejarah modern dalam video eksklusif ini. Jelajahi bersama kami aspek-aspek menarik kehidupan pribadi Presiden Rusia yang telah membingungkan dunia. Perhatikan detail-detail mengejutkan saat kami membahas rutinitas harian Vladimir Putin. Sebelum kita menyelam ke dalam gaya hidupnya saat ini, mari kita melihat masa lalunya dan membandingkan dengan masa kini. Lahir di Leningrad, Uni Soviet, sekarang Saint Petersburg, Rusia. Pada 7 Oktober 1952, Putin tumbuh di tengah perubahan geopolitik penting. Dengan 15 tahun berdedikasi kepada KGB, agen intelijen Soviet, ia mencapai posisi wakil wali kota di kota kelahirannya pada tahun 1994. Masa kejayaan Putin berlanjut ketika ia menjadi direktur FSB, penerus domestik KGB pada tahun 1998, dan kemudian menjadi Perdana Menteri dan akhirnya Presiden, jabatan yang dipegangnya sebagian besar waktu sejak saat itu. Kehidupan masa kecil Vladimir Putin sangat memengaruhi dirinya. Dibesarkan oleh orang tua angkat, setelah dikirim oleh orang tua biologisnya, ia berkembang dengan kecurigaan terhadap orang-orang dan menemukan kenyamanan dalam keberadaan hewan. Satu-satunya teman sejati dan sejatinya adalah dua anjingnya, Connie dan Buffy. Hasratnya akan kekuasaan selama bertahun-tahun mencerminkan keinginan untuk meraih penghormatan yang selalu diidamkannya sejak masa kecil yang penuh gejolak. Dia diperkirakan lebih ditakuti daripada dicintai oleh banyak orang, termasuk orang-orang terdekatnya, tetapi dia berhasil meraih status yang kuat yang sangat diinginkannya. Sisanya, seperti yang kita ketahui, adalah kisah yang penuh dengan pribadinya yang dominan, otoriter, tanpa ampun, dan dingin. Dengan puluhan tahun berkecimpung di dunia politik, Putin telah menyaksikan 5 masa jabatan Presiden alaihissalam, di mana 4 diantaranya menyelesaikan masa jabatan dan mundur dari jabatan. Menurut beberapa sumber, selama 2 dekade terakhir, Putin dikabarkan telah mengkonsolidasikan kendali atas pemerintahan Rusia, mereformasi sistem peradilan, media, dan lembaga lainnya untuk sejalan dengan kewenangan sendiri. Pusatnya pada kepentingan dan keputusannya sendiri. Dia disebut telah merubah konstitusi Rusia untuk memperpanjang masa tinggalnya di kekuasaan hingga 2036 dan mungkin lebih jauh, yang mewakili pengaruh signifikan dalam lanskap politik negara tersebut. Saat ini, Vladimir Putin menjabat sebagai Presiden Rusia dengan nilai kekayaan bersih diperkirakan sekitar 210 miliar dolar, menjadikannya salah satu pemimpin terkaya di dunia. Sekarang mari kita melihat sehari-hari dalam kehidupannya. Mungkin orang berpikir bahwa Putin, seperti kebanyakan pemimpin dunia dan orang-orang sukses, bangun pagi-pagi, tetapi kenyataannya tidak demikian. Sebenarnya, Presiden Rusia biasanya bangun pagi yang agak terlambat dan sarapannya lebih mirip dengan brunch, diambil sekitar tengah hari. Dia menikmati sarapan yang melimpah, termasuk omelet atau porsi besar bubur. Preferensi sarapan Putin juga melibatkan koktail beet dan wasabi, mengekspresikan selera uniknya. Biasanya dia menemani makanannya dengan kefir dan beberapa buah segar di sampingnya. Ada laporan bahwa dia kadang-kadang minum telur puyuh mentah sebagai sarapan. Bahan-bahan untuk santapan lezatnya berasal dari properti milik Patriark Kirill, pemimpin spiritual Rusia, bukan dari pasar manapun. Kopinya yang favorit disantap segera setelah sarapan, sebelum mulai bekerja. Selama 2 jam renang hariannya, ia merenungkan keputusan dan masalah politik Rusia, bukan melakukannya di ruang konferensi dengan Putin yang gayanya tidak terlalu formal. Waktu ini juga berfungsi sebagai latihan dan refleksi baginya. Presiden Rusia sangat teliti dalam menjaga kebugaran fisiknya, dan setelah renang, ia dapat terlihat
berkeringat di gym. Setelah latihan selesai, ia fokus pada pekerjaan nyata, memeriksa laporan intelijen internal, masalah eksternal, dan liputan media. Untuk memastikan keamanan komunikasi, semua pesan dipindahkan melalui dokumen yang disusun dalam map merah, kecuali panggilan telepon yang dilakukan dengan telepon tetap era Soviet untuk masalah yang sensitif. Selain itu, Putin mengikuti diet sehat sepanjang hari, berdasarkan makanan seperti tomat, mentimun, dan selada. Dia memiliki kecenderungan khusus untuk daging domba di antara berbagai jenis daging, namun pilihannya yang favorit adalah ikan. Di sisi lain, makanan manis dihindari dengan ketat dan dijauhkan dari menu makanannya. Namun, dari waktu ke waktu, dia mengizinkan dirinya menikmati es krim dengan rasa pistachio sebagai favoritnya. Dia juga menyukai sup ayam dengan mie. Dan dalam buku Keluarga Putin tahun 2022 yang ditulis oleh Alexander Putin, diungkapkan bahwa dia memiliki kecenderungan untuk berbagai kue pai saat makan malam. Preferensi ini mungkin dipengaruhi oleh praktik memasak ibunya, yang biasa memanggang kue pai berisi bahan-bahan asin seperti kubis, nasi, dan daging. Meskipun ia menyukai nasi dan soba, ia bukan penggemar oat. Setiap kali memungkinkan, ia sering melewatkan makan. Dalam sebuah wawancara, ia berbagi, "Ketika saya pergi ke suatu tempat, saya senang mencoba masakan lokal. Saya terbiasa minum teh hijau dan biasanya tidak makan malam. Saya tidak punya waktu. Tengah hari, saya mencoba makan buah dan minum kefir. Jika tersedia, jika tidak, saya lebih memilih untuk tidak makan." Meskipun kadang-kadang melewatkan makanan karena jadwalnya yang padat, Putin lebih memilih anggur dan bir untuk menemaninya makan. Pada beberapa kesempatan, ia memperbolehkan dirinya minum 1 shot vodka sebagai aperitif, menunjukkan preferensinya terhadap minuman lokal dan tradisional. Mengenai pola tidurnya, diketahui bahwa ia biasanya bangun sangat larut, menandakan bahwa Presiden Rusia itu burung hantu, seringkali bekerja hingga larut malam. Pada waktu-waktu larut ini, dikatakan bahwa ia menjadi lebih waspada dan tajam. Selama perjalanan internasionalnya, jadwal Presiden Rusia menjadi sangat ketat. Ketika berada di negara asing, segalanya, mulai dari spray hingga produk perawatan pribadi dan keranjang buah, diganti untuk menjamin tingkat keamanan dan privasi yang tertinggi. Selain itu, Putin dikenal hati-hati dengan makanan yang dikonsumsi saat perjalanan ini, tidak pernah menerima makanan apapun yang tidak diperiksa secara menyeluruh dan disetujui terlebih dahulu oleh Kremlin. Di akhir pekan, Presiden Rusia Vladimir Putin biasanya memiliki jadwal kerja yang lebih fleksibel untuk menampung kelas bahasa Inggrisnya. Pada hari Minggu, kadang-kadang ia menyempatkan waktu untuk berdoa dan mengaku. Meskipun melakukan praktik keagamaan ini, pejabat Rusia yang dekat dengannya menekankan bahwa gaya hidupnya tidak sepenuhnya mencerminkan seorang Kristen yang taat. Secara periodik, agenda Vladimir Putin memberikan kesempatan baginya untuk menikmati salah satu hobi favoritnya, hoki es. Presiden Rusia tidak hanya menonton olahraga itu, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam sebuah liga dan bersaing melawan tim yang terdiri dari pengawal-pengawalnya. Hobi ini adalah cara yang menyenangkan bagi Putin untuk menggabungkan kecintaannya pada olahraga dengan sedikit persaingan yang ramah di antara kolega-kolega dekatnya. Pilihan olahraga Presiden Rusia mencerminkan dirinya sebagai individu, Vladimir Putin yang dingin, yang kehidupan pribadinya bersama kekasihnya tetap menjadi misteri. Meskipun selalu sibuk bekerja, ini tidak berarti bahwa Presiden Rusia tidak memiliki kehidupan pribadi, apakah romantis atau tidak, sesuatu yang sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun. Tapi sebelum memberitahu semuanya, apakah Anda bisa membuat sebuah asumsi? Pada tahun 1983, Putin menikahi seorang pramugari bernama Lyudmila.
Selama bersama, mereka memiliki 2 orang anak perempuan, Maria dan Katrina. Namun, pernikahan itu berakhir pada tahun 2013, menandai perubahan besar dalam kehidupan pribadi Putin. Ada spekulasi bahwa dia memiliki hubungan dengan atlet senam Alina Kabaeva sejak tahun 2000-an. Sebelum pensiun dari dunia senam pada tahun 2007, Kabaeva meraih 2 medali Olimpiade untuk Rusia dan menerima berbagai penghargaan di kejuaraan dunia dan Eropa. Dikenal dengan kelenturannya yang luar biasa, hubungan romantis Kabaeva dengan Putin diyakini dimulai setelah dia berhenti dari karir senamnya, kira-kira pada usia 25 tahunnya dan 55 tahunnya. Kehadiran Kabaeva di situs Kremlin berasal dari tahun 2001 dalam sebuah foto bersama Putin selama acara olahraga. Munculnya ini terjadi ketika Kabaeva berusia sekitar 18 tahun, menandai titik penting dalam hubungannya. Mereka telah bersama-sama untuk waktu yang lama. Tetapi, apakah Kabaeva tinggal bersama presiden atau memiliki rumah sendiri? Vladimir Putin memiliki visi tertentu untuk kediamannya sendiri, merencanakan agar mirip dengan istana musim dingin megah di Saint Petersburg, sering disebut sebagai rumah emas. Setelah perceraian mantan ibu negara Lyudmila Ocheretnaya, Presiden Rusia memperkenalkan kekasihnya Alina Kabaeva ke properti yang luar biasa ini. Pada tahun 2020, Putin memulai pembangunan kediaman baru untuk Kabaeva yang terletak di dekat rumah emas, menunjukkan komitmennya untuk memberikan lingkungan yang nyaman dan mewah bagi pasangannya. Menurut penyelidikan terbaru, Putin sekarang tinggal bersama atlet Alina Kabaeva dan anak-anaknya di sebuah istana megah yang terletak di sebuah hutan dekat Valdai, sekitar 250 mil jauhnya dari Moskow. Pembangunan properti mewah ini konon dimulai segera setelah Putin memasuki arena politik pada tahun 1996, seperti yang diuraikan dalam laporan. Laporan menunjukkan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, diduga menggunakan dana tertutup di Siprus untuk membeli properti senilai $120 juta untuk pasangannya. Istana itu, dengan luas sekitar 13.000 kaki persegi, sepenuhnya dibangun dari kayu dan mengikuti gaya tradisional dari Dacha Rusia. Secara mencolok, pengusaha Yuri Kovalchuk, sering disebut sebagai bankir Putin, konon mengawasi pembangunan kediaman mewah ini. Kediaman Vladimir Putin dan Alina Kabaeva berjarak yang sama dari kompleks spa yang luas, yang menawarkan berbagai fasilitas mewah, termasuk tata surya, kamar beku, kolam renang 25 meter, hamam, sauna, ruang ganti lumpur, mandi pijat, dan area kosmetologi dan odontologi. Selain itu, ada kereta pribadi yang dilindungi tersedia untuk perjalanan ke tempat persembunyian di tepi Danau Putin, dengan stasiun kereta pribadi yang melayani kediaman mereka di Sochi dan Novo-Ogoryevo, dekat Moskow. Ada laporan bahwa Kabaeva ditemani oleh tim pengasuh untuk memenuhi semua kebutuhannya selama berada di properti, memastikan gaya hidup mewah dan perawatan yang dipersonalisasi untuk keduanya. Dikabarkan bahwa Putin dan Kabaeva memiliki beberapa anak bersama, tetapi anak-anak ini dijauhkan dari publik dengan identitas dan detail yang hati-hati dijaga untuk menjaga privasi dan keamanan mereka terhadap pengungkapan media. Akhirnya, meskipun ada desas-desus bahwa saat ini dia tinggal dengan pacarnya, Vladimir Putin memiliki sejumlah mansion mewah lain di Rusia, salah satunya merupakan sebuah istana megah senilai $1 miliar yang dikenal sebagai Istana Putin, yang terletak dekat dengan kota pesisir Gelendzhik. Dalam kompleks istana terdapat berbagai bangunan, termasuk rumah luas seluas 17.700 meter persegi atau 191.000 kaki persegi. Selain itu, kompleks ini memiliki arboretum, rumah kaca, heliport, istana es, gereja, teater terbuka, dan sebuah rumah teh yang berfungsi sebagai tempat tinggal tamu. Sorotan di antaranya adalah Istana Es,
pom bensin, dan jembatan dengan panjang 80 meter. Sebuah terowongan bawah tanah yang melintasi gunung mengarah ke sebuah ruang degustasi. Fasilitas di bangunan utama termasuk berbagai kemudahan seperti kolam renang, spa dengan aquadisco, sauna, hamam, toko daging, ikan, sayuran, dan pencuci mulut, gudang, ruang baca, ruang musik, bar nargil, teater, dan bioskop. Selain itu, istana ini dilengkapi dengan ruang anggur, kasino, dan 11 kamar tamu, dengan kamar utama menjadi simbol sejati kemewahan, seluas 260 meter persegi atau 2.800 kaki persegi. Dirancang oleh arsitek Italia terkemuka Lanfranco Cirillo, yang terkenal dengan proyek-proyeknya untuk elit Rusia. Tempat tinggal ini benar-benar luar biasa. Kompleks eksteriornya memukau, mencakup lebih dari 39 kali luas Monaco, menjadikannya tambahan yang luar biasa dalam portofolio real estate Putin. Sorotan dari kamar utama yang mewah, dengan langit-langit emas mewah berlapis emas, tempat tidur 4 tiang yang dihiasi dengan sarung kasur sutra mewah, dan lantai parket yang mempesona. Padang rumput hijau yang luas dan lintasan hoki es yang dirancang secara rumit melengkapi bangunan megah, di mana terdapat kamar mandi mewah dilengkapi dengan sikat toilet dari Italia senilai $1,250 dan pemegang kertas toilet seharga $1,1250, menunjukkan kemewahan di mana Putin menikmatinya. Dan dilaporkan bahwa ada rencana untuk membangun ruang baca yang megah terinspirasi oleh Aula Georgievsky di Kremlin, dengan lantai marmer putih yang indah, dinding minimalis, dan detail emas yang rumit, menciptakan suasana kekayaan dan keanggunan. Desain mewah dan mega properti ini berlanjut hingga ke area makan, di mana dindingnya dihiasi dengan detail rumit dari emas. Furnitur dan aksesori ruangan ini mengikuti gaya elegan Louis XIV, yang konon merupakan preferensi desain favorit Putin. Untuk menyorot kemewahan, patut dicatat bahwa sebuah kursi tunggal dari set makanannya dikabarkan bernilai sekitar $10,300. Salah satu fitur mencolok dari rumah pantai ini adalah ruang kolam renang, yang mengeluarkan kemewahan dengan dinding marmernya yang meliputi seluruh ruang dan lantai marmer yang megah. Keseluruhan kemegahan dan perhatian terhadap detail dalam desain benar-benar membuat properti ini layak untuk dilihat. Pemeliharaan rumah megah ini sama-sama mengesankan. Sendiri saja, lanskapnya membutuhkan biaya tahunan yang mengejutkan sebesar $2 juta, dikelola oleh tim 40 individu. Hal ini menjadi ilustrasi yang jelas dari sumber daya besar yang dialokasikan untuk menjaga lingkungan mewah ini, sementara sebagian besar penduduk menghadapi kesulitan. Nah, tampaknya negara Presiden Rusia sedang mengalami penderitaan. Saya bertanya-tanya mengapa. Melihat segala kemegahan ini, seseorang mungkin berpikir, apa lagi yang diinginkan Presiden? Istana ini memiliki segalanya yang diinginkan seseorang dan lebih, tetapi dahaga akan kemewahan Vladimir Putin tidak pernah berakhir, sehingga dia memiliki beberapa properti lain yang mengesankan. Ketika dia memiliki waktu luang, mungkin dia senang menghabiskan waktunya di rumah liburannya yang megah. Rumah liburan favorit Vladimir Putin, dikenal sebagai Dacha Putin, adalah sebuah villa megah dan eksklusif yang dibangun untuk keperluan pribadinya. Terletak di Praskovevka, kediaman mewah ini menghadap ke laut, katanya dilengkapi dengan harga yang mengesankan sebesar $1 miliar. Bangunan batu yang dirancang secara detail ini berdiri di atas lahan seluas 40 hektar di Sochi. Meskipun tidak ada foto interior yang tersedia untuk publik, laporan media menyoroti pemandangan laut yang mempesona dan akses privat ke laut dari properti tersebut menambah daya tariknya. Kemewahan Dacha Putin ini mencakup kolam renang pribadi yang berlapis emas, kamar-kamar yang dirancang dengan indah dan bukan 1 melainkan 3 landasan helikopter. Kamar Putin tanpa ragu adalah hal yang megah,
mencerminkan selera hidup raja. Dengan fitur-fitur megah dan fasilitas mewah, tidaklah mengherankan bahwa villa tepi laut ini memiliki tempat istimewa di hati Presiden Rusia. Dan kemudian ada Istana Kremlin yang megah yang terletak di bagian barat Moskow, menjadi kediaman resmi Presiden Rusia dan dimiliki oleh Vladimir Putin sejak tahun 2000. Semua acara resmi diadakan di sini. Eksterior bangunan megah ini dihiasi dengan dekorasi yang berkilauan, memberikannya tampilan yang seperti mimpi. Keagungannya dan makna sejarahnya menjadikannya sebuah struktur yang benar-benar ikonik dan simbolis di pusat warisan politik dan budaya Rusia. Kompleks presidensial ini dikelilingi oleh dinding setinggi 1,5 mil yang berketebalan hingga 21 kaki. Kompleks yang sangat aman ini mencakup 68 hektar dan memiliki sekitar 20 menara dan 15 bangunan di sepanjang batasnya. Sebagai kediaman resmi Presiden Rusia, kompleks ini memiliki arti yang besar karena keputusan penting tentang negara diambil di dalam dinding-dindingnya. Selain itu, lokasi berprestis ini digunakan untuk menyelenggarakan acara resmi pemerintah. Bangunan megah Keraton Besar Kremlin yang awalnya direncanakan oleh arsitek utama Konstantin Thon dipesan selama masa pemerintahan Kaisar Nikolai I dan berfungsi sebagai simbol warisan sejarah dan arsitektur Rusia. Kehebatan dan pentingannya secara strategis menyoroti perannya sebagai pusat kekuatan dan pengambilan keputusan di negara tersebut. Meskipun dia mengklaim memiliki apartemen seluas 800 meter persegi, sebuah trailer, dan 3 mobil, spekulasi melimpah tentang koleksi kepemilikan mewah yang diatributkan kepadanya. Desas-desus aset, termasuk Palace Putin yang mewah seluas 190.000 kaki persegi yang saat ini sedang kita bicarakan, serta 19 residensi lainnya. Laporan menunjukkan bahwa dia memiliki 700 mobil impresif, 58 pesawat terbang dan helikopter, termasuk pesawat senilai $716 juta yang dikenal sebagai Kremlin Flying Palace. Kemewahan yang diduga ini berlanjut dengan laporan tentang mega yacht serta koleksi jam mewah yang akan segera kita bahas. Klaim-klaim tentang kekayaan luas dan properti mewah ini sangat bertentangan dengan pernyataan kepemilikan yang sederhana yang dia buat. Kemewahan mewah Vladimir Putin saat Rusia melakukan perjalanan siang, dia melakukannya dengan gaya sangat berkelas. Kendaraan resmi presidensial yang digunakan saat ini adalah limusin Aurus Senate yang menggantikan Mercedes-Benz S900 Pullman yang lama. Aurus Senate dirancang untuk memenuhi standar ketat dari Federal Security Service, dilengkapi dengan serangkaian tindakan defensif dan ofensif yang menyelamatkan nyawa. Dikembangkan di Rusia sebagai bagian dari proyek Cortege oleh NAMI, Aurus Senate membuat debut publiknya selama pelantikan keempat Vladimir Putin pada tahun 2018 dan memiliki nilai yang mengesankan sebesar 1,2 juta. Kendaraan yang mewah dan sangat aman ini mencerminkan inovasi teknologi serta menjadi simbol prestis presiden di Rusia. Dan ini hanya salah satu mobil dari koleksi 700 kendaraannya yang diduga. Dalam koleksinya ada berbagai model Mercedes, sedan Lada Vesta, dan Lada Niva 4X Sport di antara lain. Tetapi bukan hanya mobil yang digunakan Putin untuk berkeliling negara. Presiden Rusia menggunakan kereta mewah bernama Kereta Hantu untuk melakukan perjalanan di Rusia. Terdiri dari 22 gerbong. Kereta ini menawarkan fasilitas mewah seperti gym lengkap, area spa dengan peralatan anti penuaan, dan bak mandi Turki mewah dengan uap. Selain kamar tidur yang mewah dan ruang makan yang dirancang dengan cermat, kereta ini bahkan dilengkapi dengan bioskop untuk hiburan. Meskipun menawarkan kemewahan, kereta ini tetap dilengkapi dengan lapisan pelindung yang tebal
dengan pintu dan jendela yang tahan peluru, serta dilengkapi dengan peralatan medis yang esensial, menciptakan kontras yang mengganggu dengan penderitaan akibat perang. Biaya pembuatan kereta mewah ini mencapai 74 juta, beban finansial yang ditanggung oleh rakyat Rusia. Selain itu, biaya tahunan untuk menjaga dan merawat kereta ini mencapai tambahan 15,8 juta. Beralih ke langit, pesawat pribadi Putin adalah Il-96-300PU. Dimensi yang mengesankan dari pesawat ini mendapat banyak pengagum dengan panjangnya mendekati 65 meter dan rentang sayap melebihi 65 meter. Perbedaan antara Il-96-300PU Putin dan model penumpang standar adalah marginal. Meskipun eksterior pesawat ini sebagian besar mirip dengan versi dasarnya, pesawat pribadi Putin memiliki kabin yang dipenuhi dengan karpet hiasan dan aksen emas mewah. Gaya neoklasik mempengaruhi baik furnitur maupun dekorasi interiornya. Tempat tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk kantor pribadi, beberapa ruang pertemuan dan konferensi, ruang santai yang tenang, ruang tunggu yang ditunjuk untuk tamu, gym kompak, area makan yang luas, dan bar yang terisi dengan baik. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan beberapa shower untuk kenyamanan, serta unit medis lengkap yang dilengkapi untuk menangani berbagai perawatan darurat. Selain Il-96-300PU, desas-desus mengatakan bahwa Presiden Rusia memiliki pesawat pribadi lainnya dan koleksi totalnya diperkirakan bernilai 1 miliar. Pesawat pribadi paling mahal Vladimir Putin, sebuah Airbus ACJ319, menjadi salah satu penambahan terbaru ke armadanya. Pesawat ini dirancang untuk menampung hingga 19 penumpang dan biasanya digunakan oleh Putin dalam penerbangan cepat. Jet Airbus ini memiliki ruang utama dengan tempat tidur ukuran king, kamar mandi VIP dengan fasilitas sendiri, dan bahkan shower. Dilengkapi dengan layanan streaming dan kemampuan konferensi video, pesawat ini siap untuk kebutuhan komunikasi modern. Pesawat ini memiliki jangkauan terbang yang luar biasa hingga 10 jam non-stop, memenuhi berbagai kebutuhan perjalanan. Putin memiliki 8 dari 64 Tupolev Tu-154 yang pernah diproduksi, masing-masing dengan kapasitas 115 penumpang dan harga 48 juta. Ketika di laut, Vladimir Putin lebih memilih untuk bepergian dengan yacht super mewah senilai 700 juta, dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti lantai dansa pribadi dan bahkan tempat tisu toilet berlapis emas. Meskipun spekulasi telah menyebar sejak dibangun, aktivis anti-Kremlin baru-baru ini mengklaim keterhubungannya dengan Putin. Berlabuh di marina di Carrara, Italia, kapal mewah yang dinamai Scheherazade untuk menghormati ratu legendaris Persia dalam literatur itu awalnya diestimasikan senilai 660 juta, namun beberapa informasi menyarankan bahwa nilainya sebenarnya bisa mencapai 990 juta. Dengan akuarium 16 kaki, berbagai televisi, termasuk layar raksasa 15 kaki yang mencakup satu dinding penuh, dan meja biliar yang dapat menyetel dirinya sendiri, yacht memastikan para tamu dapat bermain bahkan di laut yang bergelombang. Menawarkan berbagai kolam renang, spa, sauna, teater, balai tari, pusat kebugaran, dan 2 helipad, kapal ini mewakili puncak kemewahan di laut lepas. Toilet kapal dilengkapi dengan keran dan tisu toilet berlapis emas, berkontribusi pada atmosfer kemewahan. Dengan fitur unik, lantai dansa yang berubah menjadi kolam renang, Scheherazade adalah salah satu dari 2 kapal di dunia dengan keunikannya. Sebagaimana dilaporkan oleh The Sun, kapal lain dengan keistimewaan ini adalah yacht kedua Putin, Graceful. Selain kemewahan yang diharapkan, super yacht ini memiliki elemen pribadi yang mencerminkan preferensi individu Presiden Rusia,
seperti ruang judo yang didedikasikan dihiasi dengan gambar-gambar sabuk hitam dan koleksi buku yang menunjukkan kekaguman pemimpin terhadap kemewahan. Sentuhan personal ini memberikan karakter khas pada kapal mewah ini, sejalan dengan minat dan selera pribadi Putin. Sebelumnya dikenal sebagai Graceful, yacht lain milik Putin mendapat nama baru pada tahun 2022. Sekarang bernama Kosatka, yang berarti paus dalam bahasa Inggris. Dibangun khusus untuk Putin pada tahun 2014, Kosatka memiliki nilai sebesar $119 juta dan panjangnya 267 kaki. Dengan bobot kotor 2.500 dan sedikit lebih dari 12 kaki kedalaman, kapal ini dirancang untuk menampung hingga 12 tamu dan awak kapal 25 orang. Di antara fasilitasnya terdapat 2 kabin VIP, 3 kabin ganda, dan 2 tempat tidur Pullman yang dapat disingkirkan ke dalam dinding, menambah sentuhan praktis di tengah kemewahan tempat-tempat itu. Sorotan juga untuk suite utama. Fasilitas di dalam termasuk ruang dansa, salon kecantikan, pusat kebugaran, dan lift untuk memudahkan akses di dalam yacht. Terdapat helipad untuk transisi cepat antara kapal dan daratan, serta jacuzzi, bar, dan ruang bersantai yang luas. Desain interior mengingatkan pada hotel mewah, dengan nuansa kayu lembut, marmer putih dan abu-abu, serta detail-detail perak. Dek kayu teak melengkapi palet warna interior, menciptakan skema desain yang padu dan elegan yang menyatu harmonis antara ruang dalam dan luar. Vladimir Putin tampaknya memiliki aset bernilai miliaran dolar. Situasi keuangan Presiden Rusia adalah salah satu misteri besar secara global. Meskipun menyatakan pendapatan tahunan sebesar $100 dari jabatannya di pemerintah Rusia, situasi keuangan dia adalah misteri. Disparitas besar antara pendapatannya yang dinyatakan dan aset-aset substansial yang disebut miliknya menambah sentuhan misteri terhadap kekayaan pribadinya. Bukan hanya jutaan dan miliaran dalam jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah mewah yang membuat orang berspekulasi tentang kekayaan sejatinya. Dia menunjukkan cinta terhadap pakaian-pakaian kustom dan jam tangan mewah yang tidak bisa dia sembunyikan. Lemari dan jam tangan Vladimir Putin ditandai dengan warna-warna konservatif, tanpa banyak eksperimen. Tetapi segala hal yang dia pakai menyampaikan kemewahan absolut. Jelas bahwa dia secara periodik menginvestasikan uangnya dalam setelan jas elegan yang dibuat khusus dengan harga mulai dari sekitar $5,000 menurut Russia Beyond. Setelan-setelan ini yang dirancang secara detail oleh penjahit yang terampil, biasanya berwarna hitam dan dipadukan dengan dasi-dasi yang tenang, membuat Putin mendapat julukan pria hitam. Preferensinya terhadap merek Brioni, penjahit Italia terkenal yang terkait dengan James Bond, patut dicatat. Para perancang busana kabarnya menghilangkan label-label yang terlihat dari pakaian-pakaian Putin untuk menghindari menonjolkan merek-merek mewah yang dia pakai, tetap memusatkan perhatian pada potongan yang sempurna dan gaya yang berkelas dari pakaiannya. Praktik ini juga diperluas ke lemari pakaian para pejabat tinggi lainnya. Preferensi Putin terhadap kemewahan secara jelas tampak bahkan dalam pakaiannya saat berlatih di gym, seperti yang tergambar ketika dia difoto melakukan latihan dengan setelan olahraga Loro Piana senilai $3,000, terbuat dari kasmir dan sutra, material yang jarang digunakan untuk aktivitas fisik yang intens. Pilihan ini menegaskan kecenderungan Putin terhadap kemewahan dan eksklusivitas, bahkan dalam lingkungan santai. Apakah tepat atau tidak adalah masalah lain. Sang presiden dikenal karena preferensinya terhadap jas-jas yang dibuat khusus, terutama dari merek-merek seperti Keaton dan Brioni. Secara tradisional, palet warna jas-jas presidensial adalah sangat terbatas dengan dominasi opsi warna hitam, biru gelap, dan abu-abu. Presiden dikenal karena preferensinya terhadap kombinasi warna yang konsisten dalam pakaiannya.
seperti setelan biru gelap dan abu-abu yang dipadukan dengan kemeja biru muda dan dasi biru tua, atau setelan abu-abu muda yang dikombinasikan dengan kemeja biru tua selama musim panas. Pada acara yang memerlukan setelan hitam, dia biasanya memilih kemeja putih dan dasi hitam atau merah anggur. Karena usia dan posisinya, dasi yang dikenakan oleh presiden, sebagian besar dari merek Valentino, biasanya menghindari pola-pola yang mencolok, lebih memilih desain yang lebih halus, seperti polka dot, titik-titik, atau kotak-kotak. Sepatu Putin sebagian besar berasal dari merek-merek terkenal seperti Salvatore Ferragamo atau John Lobb. Perhatian terhadap detail dalam pakaian-pakaiannya menunjukkan gaya yang terarah dan preferensinya terhadap potongan-potongan yang klasik dan berkelas. Ketika mengadopsi tampilan yang lebih kasual, Presiden cenderung memilih sweater dengan kerah V yang secara efektif menggantikan setelan sweater berkerah tinggi tradisional dan jaket. Perubahan ini ke gaya yang lebih kasual mengungkapkan kecenderungan Putin untuk tampil sedikit santai namun selalu berkelas. Baik dalam acara formal, pertemuan santai, atau hari-hari santai bersama anjing-anjingnya, Putin selalu memastikan untuk memberikan kesan elegan. Kecintaannya terhadap gaya dan kemewahan juga tercermin dalam koleksi jam tangannya. Putin sering terlihat menggunakan berbagai jam tangan berkualitas tinggi dalam berbagai kesempatan, menampilkan koleksi yang mengesankan. Di antara model-model yang menonjol adalah Patek Philippe Perpetual Calendar senilai $60.000, Patek Philippe Calatrava dengan harga $18.000, Breguet Marine senilai sekitar $15.000, Blancpain Lehman Flyback yang dihargai sekitar $10. Indonesian dan Blancpain Lehman Aqualung Grande dati seharga sekitar $70. Namun, jam tangan paling berharga dalam koleksinya adalah Turbograph yang diciptakan oleh juru jam terkemuka asal Jerman A. Lange & Söhne dengan nilai sekitar $500. Dibuat dari platinum, jam tangan ini menampilkan detail berlapis emas, kaca kristal safir, dan gelang kulit buaya buatan tangan untuk sentuhan mewah. Pemilikan Putin atas jam tangan mewah ini, yang nilainya sekitar 6 kali lipat dari gaji resmi yang dinyatakan, menegaskan kecenderungannya pada kemewahan dan eksklusivitas. Namun, meskipun jam tangan berkualitas tinggi ini diakui oleh para penikmatnya, setiap kali Presiden Rusia ini menghadiri acara atau pertemuan, ia tetap bersikap bijaksana mengenai aspek ini dari citranya. Jam tangan mewah, setelan jas yang mahal, kapal pesiar mewah, mobil mewah, dan pesawat jet pribadi. Semuanya merupakan bukti dari apresiasi individu ini terhadap kemewahan, menciptakan kontras yang nyata dengan gaji yang diumumkan secara publik. Presiden Rusia bisa menjalani kehidupan yang misterius, namun apresiasinya terhadap kemewahan cukup jelas, tidak peduli seberapa banyak ia merendahkan kekayaan bersih sejati di depan publik. Ia mungkin mencoba untuk bersembunyi, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya terlupakan. Dan tentu saja Anda tidak perlu pergi kemanapun. Cukup klik salah satu kartu di layar untuk menikmati lebih banyak konten serupa.